Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat waktu untuk dapat tetap thalabul ilmi, belajar dan berbagi. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Dayu Selasi Pangestuningsih dari SMA Negeri 15 Bekasi yang pada kesempatan ini bertindak selaku host. Acara pada pagi ini akan dipandu oleh moderator kita yang hebat, yaitu Ibu Ayu Septiana dari SMA Negeri 1 Kepanjen, sedangkan yang nantinya akan mempresentasikan pembelajaran dengan menggunakan media SAC adalah Bapak Debi Risma Subekti dari SMP Al-Fatah Singosari. Tidak berlama-lama Bapak Ibu, mari kita simak presentasi dari Bapak Debi. Kepada yang terhormat Ibu Ayu Septiana, kami persilakan untuk memandu kegiatan. Baik, terima kasih Ibu Dayu Selasi selaku host yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan video conference pagi ini. Semoga pagi ini Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat, dalam keadaan yang sehat dan masih tetap semangat. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan ini kita akan ditemani dengan presentator hebat pula, yaitu Bapak Debi Risma Subekti, SPD. Beliau merupakan salah satu pengajar muda dengan jumlah pengalaman mengajar olahraga, gitu. Beliau saat ini bertugas di SMP Al-Fatah Singosari. Beliau merupakan pengajar yang sangat aktif, baik dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler sekolah. Beliau juga memiliki beberapa prestasi di bidang olahraga. Beliau merupakan pribadi yang humble dan bijaksana, sehingga membuat materi yang beliau sampaikan lebih mudah dan menyenangkan untuk dipahami oleh siswa-siswinya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, sedikit cuplikan perkenalan beliau tadi akan mengawali sesi presentasi beliau pagi ini tentang pembelajaran bela diri pencaksilat. Seperti yang kita tahu bahwa pencaksilat merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh negara kita. Nah, Bapak Ibu guru hebat, sebelum sesi presentasi dimulai, saya ingatkan kembali untuk memastikan mikrofon Bapak Ibu agar presentasi pagi ini bisa berjalan dengan kondusif. Presentasi akan berlangsung kurang lebih 30 menit dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, kepada presentator hebat kita, Bapak Debi Risma Subekti, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk host yang sudah membuka acara, Bu Dayu dari tempat yang jauh ini, SMAN 15 Bekasi. Dan terima kasih juga untuk Bu Ayu sebagai moderator yang sudah mau memandu acara pada hari ini dari SMAN 1 Kepanjen. Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menampilkan hasil SAC yang sudah saya buat, yaitu mengenai pembelajaran bela diri pencaksilat. Nah, di sini dalam opening saya membuat bentuk gambar seperti yang sudah terlihat di gambar, yaitu ada tulisannya dan ada background seperti itu. Dan kita langsung saja ke home. Nah, ini sebenarnya di home ini ada suaranya, namun di dalam FCC suara yang ditampilkan oleh SAC tidak akan bisa terdengar. Jadi tidak ada suaranya untuk peserta yang sudah hadir di room ini. Baik, mungkin itu yang pertama. Kita langsung saja ke materi. Materi yang saya buat ini tidak banyak, namun bisa kita simak langsung ke subjek. Nah, kita langsung ke materi saja. Materi pencaksilat. Nah, pencaksilat ini sendiri dalam pengertiannya yaitu merupakan sistem bela diri yang diwariskan oleh nenek moyang sebagai budaya bangsa Indonesia, sehingga perlu dilestarikan. Nah, untuk pencaksilat sendiri ini salah satu bela diri. Sebenarnya di materi ini saya buat untuk anak SD, sekolah dasar, karena saya kira
materi yang dasar-dasar seperti ini baik untuk diberikan kepada peserta didik yang usianya masih belia ataupun masih muda seperti itu. Jadi di kelas 4 SD itu ada KIKD yang menerangkan bahwa pembelajaran lokomotor dan non-lokomotor pada pembelajaran bela diri. Jadi pembelajaran bela diri itu banyak, ada taekwondo, ada karate, ada muay thai, ada yang lain-lainnya. Namun saya ambil yang untuk pencaksilat sendiri. Kenapa? Karena pencaksilat ini sendiri adalah budaya luhur yang harus dikenalkan sejak dini kepada generasi muda agar apa? Agar bisa diteruskan dan tidak hilang dalam masa modern seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi untuk falsafah pencaksilat. Nah, falsafah pencaksilat ini sendiri yaitu falsafah budi pekerti luhur. Nah, yakni falsafah yang memandang budi pekerti luhur sebagai sumber dari keluhuran sikap, perilaku dan perbuatan manusia. Nah, ini falsafah ini jadi dalam bela diri pencaksilat sendiri yaitu menekankan pada sikap, jadi sikap, perilaku dan perbuatan. Nah, ini diajarkan dalam bela diri pencaksilat sendiri. Nah, bela diri pencaksilat sendiri itu banyak sekali macamnya. Nah, untuk sejarahnya mungkin tidak akan saya bahas karena saya bukan guru sejarah. Jadi untuk sejarahnya tidak akan saya bahas. Dan dalam pencaksilat sendiri di Indonesia itu ada banyak sekali perguruan-perguruan atau organisasi-organisasi pencaksilat. Nah, jadi sejarahnya itu juga sangat banyak sekali. Namun dalam perkembangannya itu juga dibantu oleh penjajahan yang terdahulu. Nah, untuk perguruan pencaksilat sendiri itu banyak, ada yang mungkin kita bisa dengar seperti Setia Hati Terate, Desa, ada Kerasakti, ada Tapak Suci, ada Risai Diri, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu untuk perguruan-perguruan pencaksilat. Nah, kita lanjut saja. Ini untuk pengertian dasarnya untuk pencaksilat. Kita lanjut. Klik. Oke. Nah, untuk istilah dalam pencaksilat sendiri. Nah, untuk istilah dalam pencaksilat sendiri itu ada beberapa macam ataupun ada beberapa penyebutan di berbagai daerah. Nah, jadi seperti di Sumatera Barat. Nah, di Sumatera Barat ini penyebutan pencaksilat itu dinamakan silek atau gaiwang. Nah, ini penamanya sesuai dengan bahasa setempat. Jadi seperti pesisir timur Sumatera dan Malaysia dinamakan bersilat. Jadi bersilat itu diambil dari istilah Melayu ya, seperti itu. Jawa Barat mempok atau penca, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur itu pencak. Jadi pencak ini yang sudah diakui untuk semua semua penjuru ataupun dinamakan untuk nama bela diri ini sendiri. Madura dan Pulau Bawean mancak, Bali mancak dan encak, Kabupaten Dompu dan NTB itu dinamakan Empasila. Nah, ini saya ambil dari bukunya Pak Erwin Setyo Kriswanto yang berjudul Pencaksilat tahun 2015. Jadi materi ini saya ambil kebanyakan dari bukunya beliau karena bukunya sangat lengkap. Saya rasa sangat lengkap. Ada sejarah, ada perlengkapan, ada gerakan-gerakan pencaksilat dan lain-lain. Jadi saya ambil dari bukunya beliau seperti itu. Oke, kita lanjut untuk istilah seperti itu. Nah, langsung saja ke aspek pencaksilat. Nah, aspek pencaksilat sendiri itu ada 4 ini di dalam bukunya beliau. Yang pertama aspek mental spiritual, yaitu pencaksilat membangun kepribadian, karakter, dan watak sesuai dengan budi pekerti luhur. Nah, ini untuk mental itu seperti pembentukan karakter ataupun perilaku seseorang. Jadi dibentuk dari sikapnya, terus karakternya bagaimana itu dibentuk dalam di luar dari aktivitas fisik dari pencaksilat itu sendiri. Dari aktivitas fisik dalam pencaksilat itu tidak hanya untuk membela diri ya, bukan hanya untuk membela diri, tapi juga ada yang namanya itu kerohanian. Jadi kayak diajari bagaimana bersikap dalam masyarakat dan lain-lain sebagainya. Lanjut ke aspek seni. Nah,
Untuk aspek seni pencaksilat sendiri itu menggambarkan bentuk seni tarian dalam gerakannya menggunakan musik dan busana. Nah, ini dimaksudkan dalam pada saat kita ada perlombaan seperti Asian Games, SEA Games dan lain-lain itu pada saat itu ada yang namanya kategori seperti kategori tunggal, ganda dan lain-lainnya yang akan saya bahas setelahnya ini. Itu akan menampilkan aspek seni. Jadi seni pergerakan ataupun olahraga gerak tubuh yang menampilkan bentuk-bentuk jurus yang sangat baik dalam pencaksilat itu sendiri. Seperti itu. Terus untuk bentuk kaidah gerak dan irama pencaksilat mewujudkan keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara raga, bahasa dan irama. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ada aspek bela diri. Nah, aspek bela diri pencaksilat itu melambangkan kekuatan, kewibawaan, dan tujuan. Memperkuat naluri manusia dalam bela diri dari ancaman, bahaya, dan tanpa menunjukkan perilaku sombong dan dendam. Jadi, bela diri pencaksilat ini sendiri itu menampilkan kekuatan dan kewibawaan. Jadi, tapi harus dalam situasi ataupun keadaan tertentu. Jadi tidak boleh syukur ngawur kalau bahasanya di saya ya, di daerah saya itu syukur ngawur. Jadi harus ada perhatian ataupun pembatasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan dalam pencaksilat. Jadi kalau kita punya kemampuan itu jangan diumbar. Kita bisa diumbar itu dalam nomor aspek yang keempat ini, nanti akan saya jelaskan, itu bisa dipraktekkan dalam aspek yang keempat ini. Namun dalam kehidupan sehari-hari itu jangan digunakan dalam hal-hal yang buruk seperti tawuran dan lain-lain. Seperti itu. Ini untuk aspek bela diri. Nah, yang keempat ini ada aspek olahraga. Nah, aspek olahraga ini sendiri yaitu pencaksilat bisa mendatangkan prestasi kebugaran jasmani dengan gerakan olah tubuh pada gerakan pencaksilat. Nah, ini dimaksudkan yaitu pencaksilat itu bisa mendatangkan prestasi itu membanggakan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Contohnya saja kemarin pas tahun 2018 itu Indonesia itu menyambut banyak sekali medali ataupun nomor dalam pencaksilat pas Asian Games menjadi juara umum. Nah, itu yang dinamakan mendatangkan prestasi dan juga bisa mendatangkan rezeki ataupun mendapatkan sebuah penghargaan dari pemerintah. Contohnya saja mereka yang dapat emas itu pada Asian Games dan Asian Games lalu itu mendapatkan uang sebesar 2 miliar ya, kalau nggak salah, saya lupa. Itu seperti itu contohnya. Nah, untuk aspek kebugaran jasmani ini pencaksilat juga sangat mendukung. Contohnya saja gerakan pukulan, tendangan ini akan mengeluarkan keringat dan tenaga yang bisa menumbuhkan imun tubuh. Nah, ini bisa dipraktekkan pada saat kondisi seperti ini, kondisi yang work from home dan pandemi ini. Kalau kita ingin menjaga imun tubuh, kita bisa berlatih dengan menggunakan bela diri pencaksilat ini sendiri, seperti latihan tendangan, mungkin latihan pukulan dan lain-lain. Namun harus diperhatikan juga, harus ada yang namanya stretching terlebih dahulu. Jadi pemanasan agar tidak terjadi cedera pada saat latihan pencaksilat tersebut. Seperti itu untuk aspek pencaksilat. Kita lanjut saja ke berikutnya, yaitu pembagian kelas dalam pencaksilat. Nah, ini pembagian kelas ini sebenarnya ada dibagi sendiri-sendiri ya pembagiannya. Namun saya tampilkan di sini yaitu pembagian kelas dalam pencaksilat berdasarkan berat badan. Nah, ini ada remaja dan taruna atau dewasa yang saya tampilkan. Sebenarnya banyak, ada kategori pertandingan usia dini, terus ada kategori para remaja, ada kategori yang lainnya, remaja dan kategori dewasa, seperti itu. Namun yang saya tampilkan ini dalam kategori remaja dan taruna atau dewasa saja. Nah, ini untuk berat-beratnya juga berbeda, tapi untuk putra itu hampir sama, cuma yang membedakan itu mungkin beratnya itu ada yang beratnya itu yang putra lebih dari J, itu sampai K. Kalau yang putri itu hanya sampai J. Seperti itu kalau untuk remaja dan lain-lainnya. Untuk putra dan putri beratnya sama, hanya saja kategorinya lebih banyak yang putra, seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Ini untuk jumlah beratnya bisa dilihat sendiri.
Untuk kelas A ada 39 sampai 42 kg, Taruna 45 sampai 50 kg. Nah, ini saya ambil dari bukunya Pak Erwin tadi. Oke, kita lanjut. Oke, untuk kategori dalam bela diri pencaksilat. Nah, ini tadi sudah saya singgung mengenai kategori. Nah, kategori pencaksilat itu ada beberapa. Yang sudah saya ambil dari buku beliau itu ada 4. Yang pertama adalah kategori dalam pencaksilat tanding. Nah, ini dinamakan ataupun diartikan sebagai pencaksilat di mana dalam kategori tanding ini adalah menampilkan 2 kubu dari pencaksilat, jadi masing-masing kubu. Terus masing-masing akan saling berhadapan menggunakan unsur pembelaan dan juga serangan. Nah, untuk tanding ini biasanya kategori yang paling seram ataupun menguras emosi dan juga kalau untuk ibu-ibu itu mungkin bisa teriak-teriak gitu loh. Jadi seperti fight ataupun pertandingan 1 lawan 1 antara pesilat agar bisa mendapatkan poin ataupun tendangan masuk, kalau bahasanya itu tendangan masuk seperti itu. Jadi 1 lawan 1 menunjukkan kebolehan bela dirinya, fight, tendang, pukul, bantingan dan lain-lain itu ditunjukkan pada kategori tanding ini. Nah, yang kedua itu ada kategori tunggal. Nah, untuk kategori tunggal ini yaitu kategori dalam pencaksilat yang menampilkan satu orang, jadi 1 orang pencaksilat dengan menggerakkan jurus tunggal, baku dengan benar, penuh kejiwaan, mantap, dan menggunakan tangan kosong, dan juga menggunakan senjata. Nah, ini sudah jelas pengertiannya. Jadi untuk kategori tunggal ini hanya dilakukan oleh 1 orang saja. 1 orang, dia menampilkan sebuah gerakan-gerakan yang sangat dinamis dan sangat baik dan sangat indah, dengan jurus-jurus tertentu yang digerakkan dengan cara tunggal. Namun juga ada yang namanya gerakan dengan senjata. Nah, senjatanya ini biasanya menggunakan belati, bisa menggunakan pedang, bisa menggunakan toyak dan lain-lainnya. Itu untuk kategori tunggal seperti itu. Oke, kita lanjut yang kategori ganda. Yang kategori ganda ini diartikan sebagai menampilkan 2 pesilat, jadi 2 pesilat yang berasal dari kubu yang sama. Nah, ini untuk penjelasannya sama. Keduanya menampilkan jurus selang bela dan juga jurus tersebut ditampilkan secara terancana, efektif, estetis, mantap dan juga logis. Jadi maksud dari ini itu kategori ganda itu fight. Hanya saja ini bedanya dengan tanding. Ini fight-nya atau pertarungannya itu sudah direncanakan. Jadi direncanakan, sudah dilatih, aku nendang, kamu yang mukul, aku nendang, kamu nanti tangkap terus banting, seperti itu contohnya. Jadi kalau yang tanding tadi itu 1 lawan 1, tidak ada rencana, kubunya berbeda, contoh Indonesia dan melawan Malaysia. Kalau untuk ganda ini orangnya sama, kubunya sama, orangnya 2 orang, dan itu dalam 1 kubu. Jadi contohnya Indonesia. Nah, ini gandanya Indonesia. Contohnya seperti itu. 2 orang dari Indonesia menampilkan jurus-jurus permainan ganda menggunakan tangan kosong dan juga menggunakan senjata. Seperti itu untuk gandanya. Nah, ini yang keempat. Yang keempat ini ada regu. Nah, regu ini sendiri diartikan pencaksilat di mana dalam pertandingan yang menampilkan 3 pesilat yang berasal dari kubu yang sama. Mereka menampilkan kemahiran jurus regu, baku dengan benar, tepat, mantap, kompak, dan menggunakan teknik tangan kosong. Nah, ini menampilkan jurus. Jadi 1 kubu, contoh Indonesia, terus dia itu menunjukkan 3 pesilatnya ini menggunakan jurus yang sama. Jadi jurusnya itu contoh saya Debbie, anggap saja Rino dan Tommy. Nah, ini 3 orang ini, Debbie, Rino, dan Tommy. Nah, ini dalam 1 kubu, yaitu kubu dari Indonesia. Nah, ini saya kalau nendang, Rino dan Tommy juga ikut nendang. Kalau saya mukul, Rino dan Tommy ikut mukul. Nah, ini yang dinamakan menampilkan jurus beregu yang bersamaan sama dan tepat dan benar dan kompak, seperti itu. Oke, ini untuk dalam kategori dalam pencaksilat ini ada putra dan putrinya. Saya jelaskan untuk kategorinya saja. Ini ada putra dan putrinya sebenarnya. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah perlengkapan gelanggang bela diri pencaksilat. Nah, di sini ada
pada saat pencaksilat itu ada yang namanya perlengkapan. Perlengkapan itu suatu yang dibutuhkan pada saat atau kejuaraan yang dilakukan ataupun dilaksanakan pada hari tersebut. Nah, ini ada beberapa, ada gambarnya di atas itu yang warna hijau. Nah, ini gelanggang matras, tebalnya 5 cm. Jadi matras yang hijau ini tebalnya 5 cm. Terus untuk ukurannya 10 kali 10, warna dasarnya hijau. Jadi seperti itu gambar yang di kanannya itu. Ukurannya 10 kali 10. Terus garis putih setebal 5 cm. Jadi garis putihnya itu setebal 5 cm itu yang lingkaran besar dan lingkaran kecil itu garisnya tebalnya 5 cm. Terus bidang berbentuk lingkaran diameter 8 cm. Nah, ini bidangnya lingkaran yang paling besar itu, yang besar. Terus untuk lingkaran tengah diameternya 3 meter. Nah, itu bisa dilihat. Oke, meja dan kursi pertandingan. Nah, ini meja kursi pertandingan ini untuk juri ataupun ketua pertandingan, dewan wasit, sekretaris, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Oke, meja dan kursi wasit dan juri sama. Formulir pertandingan dan alat tulis menulis ini untuk administrasi biasanya dan untuk pencatatan. Terus jam pertandingan, gong dan bel ini untuk menandakan menandakan pada saat contoh jam saja itu digunakan untuk monitoring jam pada saat satu babak itu berapa menit dan berapa menit, seperti itu. Gong dan bel. Lampu babak ini untuk menandakan berakhirnya babak. Lampu isyarat berwarna merah, biru dan kuning. Nah, ini merah dan biru dan kuning ini untuk untuk isyarat pada saat pertandingan berlangsung, seperti itu. Bendera kecil merah dan biru. Nah, ini untuk bendera ini biasanya dibawa oleh juri itu ada 5 orang. Wasitnya jangan, bukan jurinya, wasitnya itu ada 5, biasanya membawa bendera merah dan biru. Nah, ini digunakan untuk mengangkat jika contoh yang merah itu menang 50-20 gitu ya, 50-20. Contoh aja 15-10, yang merah 15, terus yang biru 10. Nah, yang 15 kan merah. Nah, ini yang merah ini diangkat oleh masing-masing wasit. Nah, wasit itu bisa memiliki penilaian yang berbeda-beda biasanya, karena sudut pandangnya juga berbeda, seperti itu. Ini untuk benderanya. Terus untuk timbangan, ini untuk menimbang pesilat terlebih dahulu sebelum tampil dalam pertandingan, gitu. Lain-lain sesuai dengan perlengkapan yang dibutuhkan. Ini untuk perlengkapan pendukung. Oke, kita lanjut saja. Oke, perlengkapan pertandingan pencaksilat. Nah, perlengkapan pencaksilat ini ada beberapa. Yang pertama itu pakaian, menggunakan pakaian pencaksilat warnanya hitam. Nah, warna dasarnya itu harus hitam. Jadi seperti gambar itu ada logonya, seperti itu. Tapi biasanya ada logonya dan ada juga yang tidak. Oke, kita lanjut. Pelindung badan, body protector warna hitam sesuai standar IPSI. Nah, itu yang agak kanannya itu, kalau di layarnya Ibu dan Bapak dari Ibu. Nah, setelah itu ada pesilat putra menggunakan pelindung kemaluan atau gentle protector. Nah, ini gambarnya tidak saya masukkan ke sini karena privasi. Terus ada gum shield, itu pelindung gigi. Nah, itu yang ada di kanan bawah, itu pelindung gigi yang biar kalau terkena pukulan dan lain-lain itu tidak terjadi cedera. Sebenarnya kalau dalam pencaksilat itu kita tidak boleh menyerang antara leher ke atas dan kemaluan sebenarnya. Oke, pelindung sendi seperti gambar. Terus dan sabuk. Sabuk ini ada 2 untuk pesilat, yaitu ada merah dan ada juga yang biru. Nah, untuk merah itu yang kubu sebelah sana, biru yang kubu sebelah sini. Itu sabuk resminya seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke. Finish, matur suwun, matur nuwun. Oke, terima kasih. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ada sedikit video. Nah, kita klik video. Itu ada beberapa video sih. Video ini menampilkan dasar bela diri pencaksilat. Jadi ada sikap tegak, sikap hormat, salam pembukaan, sikap pasang, kuda-kuda, 8 penjuru mata. Nah, ini dasarnya saja, tidak ada tidak ada sebuah modifikasi dan lain-lain. Ini masih dasar, jadi bisa diberikan untuk anak SD, karena pada saat anak SD itu jangan diberikan pukulan dan tendangan langsung, karena cukup beresiko, karena anak SD itu kan masa-masanya ingin tahu itu sangat besar ya, ingin tahu itu sangat besar. Kalau dia gunakan untuk memukul temannya kan
kita yang repot seperti itu. Jadi ini untuk dasarnya saja. Mungkin kalau untuk anak SD bisa diberikan sikap tegak, sikap hormat, salam pembukaan, sikap pasang, kuda-kuda, dan 8 penjuru mata angin. Oke, kita buka satu-satu ya. Oke, sikap tegak kita buka. Ini ada videonya sebenarnya, ada videonya, ada suaranya, namun di sini suaranya tidak terdengar dikarenakan FCC tidak mendukung untuk suara SAT bisa masuk ke dalam roomnya. Oke, ini untuk sikap tegak. Ini saya ambil dari YouTube. Oke, lanjut. Sikap tegak itu ada 4. Oke, seperti itu gambarnya. Kita kembali langsung ke sikap hormat. Nah, sikap hormat ini untuk masing-masing perguruan ataupun organisasi pencaksilat itu ada ciri khasnya masing-masing. Namun untuk IPSI ini bisa seperti ini contohnya. Nah, tangan diangkat dari samping, terus dirapatkan dan menganggukkan kepala seperti itu. Sikap hormat. Kita lanjut saja untuk salam pembukaan. Nah, salam pembukaan itu untuk perguruan ataupun organisasi pencaksilat itu ada masing-masing ya salam pembukaannya. Nah, ini untuk salam pembukaan yang untuk FC ini seperti ini. Ini saya ambil dari YouTube. Saya tidak sempat untuk mempraktekkan membuat video, jadi saya ambil dari YouTube. Oke, berikut. Nah, dirapatkan di tengah, setelah itu diangkat ke atas dan setelah itu ke samping, dirapatkan lagi ke atas, setelah itu langsung ke tengah. Nah, itu untuk salam pembukaan. Oke, turun. Yap. Oke, itu untuk salam pembukaan. Kita kembali lagi, kita langsung masuk ke sikap pasang. Nah, sikap pasang ini sendiri itu yang saya katakan tadi, masing-masing perguruan dan organisasi pencaksilat itu ada sendiri-sendiri kelebihan ataupun sebuah karakternya. Nah, tapi kalau untuk IPSI itu ada satu, sikap pasang satu itu seperti ini, bisa dilihat di gambar. Saya mau menjelaskan itu agak sulit karena jika tidak dipraktekkan itu rasanya hampa gitu loh. Jadi kalau hanya penjelasan itu agak sulit untuk dipraktekkan. Nah, makanya kenapa saya tunjukkan di video seperti ini. Oke, ini pasang 2. Oke, untuk pasang 3. Pasang 3 sama dilangkahkan ke samping dan tangan disilangkan. Itu. Nah, ini cocok diberikan untuk anak SD, jadi melatih lokomotor dan lokomotornya, non-lokomotornya. Nah, ini oke, untuk pasang 3. Oke, dimulai dari sikap. Nah, untuk pasang 4, ini dari sikap 3, kakinya langsung dirapatkan ke tengah. Jadi digeser ke tengah dan badan agak miring ke samping, kaki yang kanan agak didekok sedikit. Nah, seperti itu. Jadi ini pasang tengah, pasang tengah itu. Oke. Kita lanjut untuk pasang kelima. Nah, sikap pasang kelima ini ada, nah ini agak sulit. Jadi kalau tidak diperhatikan mungkin akan sulit digerakkan. Mungkin kalau untuk yang tidak pernah ikut bela diri pencaksilat itu akan ewuh itu bahasa Jawanya koordinasinya tidak stabil seperti itu. Oke, ini pasang 6 hampir sama pasang 1 tadi. Hampir sama, hanya saya dari pasang 5 dia diputar dan tangan kiri yang di depan seperti itu. Nah, ini pasang 6. Baik, kita lanjut untuk pasang ke-7. Pasang ke-7 ini seperti ini. Nah, ini kakinya disilangkan. Dari sikap 6, kaki belakang disilangkan ke depan. Posisi kaki silang dan kaki belakang jinjit. Posisi tangan searah dengan kaki, seperti itu. Oke, ini untuk pasang 6. Pasang 7 ke pasang 6. Oke, kita lanjut ke pasang 8. Nah,
Untuk pasang yang terakhir, ini pasangnya itu kaki diangkat, seperti itu, kaki diangkat, kaki kiri digantung ataupun diangkat, gantung menghadap ke depan, posisi tangan terbuka di samping lutut, kaki gantung, seperti itu. Nah, ini untuk pasangnya. Nah, oke. Baik, ini pasang yang terakhir. Nah, selesai. Kita langsung masuk ke kuda-kuda. Nah, untuk kuda-kuda sendiri itu ada beberapa. Ada kuda-kuda depan, samping, dan belakang. Nah, ini kuda-kuda itu di depan itu ya tinggal melangkahkan kaki ke depan, kanan kiri bisa. Yang ke samping ataupun yang ke samping itu hanya dilangkahkan ke samping. Kaki yang di tengah itu agak lurus, seperti itu. Bisa dilihat di gambar. Kuda-kuda belakang hampir sama, tapi kaki yang depan itu agak diluruskan. Nah, untuk kuda-kuda tengah itu dua-dua kakinya ditekuk. Jadi ditekuk dua kakinya, ditekuk dan mendak kalau bisa dilihat itu mendak ataupun ditekuk rata-rata air seperti itu. Oke, ini untuk kuda-kuda. Oke, kita skip aja. Nah, ini untuk kuda-kuda. Nah, ini untuk 8 penjuru mata angin. Nah, 8 penjuru mata angin ini kan mata angin ada beberapa, ada barat, selatan, utara, timur, dan barat daya dan lain-lainnya. Nah, ini bisa diberikan kepada peserta didik. Nah, ini mata angin ini dari arah satu itu kaki kiri yang dilangkahkan ke belakang. Nanti untuk arah kedua itu kaki kiri juga yang diarahkan ke samping kiri bawah. Seperti itu. Ini serong ke kiri bawah. Nah, untuk ke arah yang kedua. Setelah itu arah yang ketiga nanti diarahkan lagi ke arah samping kiri kita seperti itu. Nah, ini bisa dilihat. Oke, arah yang ketiga gerakan lambatnya. Nah, ini untuk video ini agar bisa memperjelas. Jadi memperjelas bagaimana cara untuk peserta didik untuk melakukan gerakan-gerakan dalam pencaksilat tersebut. Perjelas dan bisa untuk diaplikasikan. Oke, ini untuk arah yang keempat. Untuk arah yang kelima ini diarahkan ke depan, namun kakinya berganti, yaitu kaki yang kanan sekarang. Yang kanan diarahkan ke depan, dilangkahkan ke depan. Yang tadi kan yang arah 1, 2, 3, 4 itu kaki kiri yang diarahkan. Nah, sekarang yang kaki kanan yang diarahkan ke depan. Nah, sama, yang arah ke-6 hanya diserongkan ke depan yang kanan, arah kanan. Setelah itu yang arah yang ke-7 diserongkan ke kanannya, arah ke-8 diserongkan ke belakang kanan, seperti itu. Nah, ini gambarnya. Ini belum dimodifikasi dan diberikan permainan-permainan dengan gerak dasar ini, karena ini masih dasar sekali, dasar asli. Jadi tidak ada modifikasi dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, saya juga minta maaf karena saya belum sempat untuk membuat video yang menampilkan saya sendiri yang memeragakan gerakan ini. Jadi saya ambil semua videonya dari YouTube, seperti itu. Oke, seperti ini untuk arah yang ke-8. Baik, kita skip saja. Oke, nah kita sekarang lanjut ke evaluasi. Nah, dari tadi yang saya jelaskan itu saya membuat evaluasi, semua ada di pembahasan saya yang tadi. Nah, jadi ini saya membuat 5 soal. Soalnya yang pertama itu yang tadi ada beberapa istilah. Nah, istilah yang tadi saya jelaskan, yang mungkin yang Bapak Ibu ini sudah sudah menyimak, mungkin akan tahu ini jawabannya apa. Dan itu ada beberapa istilah penyebutan nama bela diri pencaksilat di berbagai daerah. Nah, ini clue-nya. Di Kabupaten Dompu dan NTB pencaksilat disebut. Nah, mungkin Bu Ayu bisa membantu untuk menjawab. Silakan, atau Bu Dayu. Aduh ya, mohon maaf apa tadi ya Pak ya. Iya. Mungkin kalau misalnya saya menjawab dengan Empasila, coba. Empasila. Baik. Ya. Nah, benar, Empasila. Jadi Empasila adalah ya 20 poinnya.
Baik, yang kedua mungkin Bu Ayu mau menjawab. Bela diri pencaksilat bisa mendatangkan prestasi dan kebugaran jasmani dengan gerakan olah tubuh dan gerakan pencaksilat. Pernyataan tersebut adalah aspek yang tadi, aspek dari pencaksilat yaitu apa Bu? Mental, olahraga, seni atau bela diri? Coba kalau saya jawab dengan aspek mental spiritual, kira-kira benar nggak ya? Mental spiritual. Baik, kita klik. Iya. Wah, salah Bu. Oh, ternyata salah. Baik. Jawabannya yang benar adalah aspek olahraga, seperti itu. Oke, yang ketiga Bu, ada berapa kelas dalam kategori tanding bela diri pencaksilat yang tadi? Mungkin Bu Dayu sekarang mau menjawab. Mungkin 8 ya Pak. 8. Baik, yang 8 kita klik. Wah, salah Bu. Yang benar adalah ada 10 tadi kategorinya. Baik, yang keempat, pesilat memperagakan jurus tunggal baku dengan benar, penuh kejiwaan, mantap dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan senjata. Adalah kategori pencaksilat dari tanding, tunggal, regu, ganda. Mungkin Bu Ayu atau Bu Dayu? Yang tunggal ya Pak ya? Ya, yang tunggal. Baik, kita klik. Nah, benar untuk yang tunggal. Ini yang soal yang terakhir, mungkin Bu Ayu dan Bu Dayu mau menjawabnya. Ada berapa sikap pasang? Yang tadi yang baru saya jelaskan dalam pencaksilat. Pasti 8 itu ada berapa? 5, 6, 7, 8. Nah, pasti 8. Kita klik. Nah, benar Bu, 8. Total nilainya adalah 60. Seperti itu untuk evaluasi yang saya buat. Baik, itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa kita diskusikan dalam sesi tanya jawab, karena mungkin di sini banyak sekali yang penggelut bela diri pencaksilat dan mau menyuarakan mungkin ada salahnya yang saya jelaskan tadi, bisa ditambahi seperti itu. Baik, saya berikan ke moderator kembali. Baik, terima kasih Bapak Debi yang telah menjelaskan materi pencaksilatnya secara lengkap dan terperinci. Nah, begitu pula saya yang masih awam, hanya taunya kalau pencaksilat itu ya yang penting nendang kayak gitu ya, atau yang penting mukul kayak gitu. Tapi ternyata ada tips dan triknya dan ada pembelajarannya juga. Nah, tapi mungkin materi ini harus ketika dipraktekkan harus ada yang mendampingi, begitu ya Pak ya? Benar Bu, harus ada yang mendampingi. Jadi kalau untuk ini yang untuk anak sekolah dasar ya, itu sangat rawan. Jadi mungkin kalau kelas dasar jangan diberikan tendang, pukul, takutnya itu. disalahgunakan begitu. Ya. Jadi harus dasarnya dulu, seperti itu. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, ini sepertinya sangat antusias sekali nih Pak Debi ya. Oh iya Bu. Kami akan membuka ini dengan 3 sesi pertanyaan. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaannya tadi di kolom chat. Ini sudah ada yang bergabung di kolom chat. Begitu juga nanti host akan menyalakan mikrofon dari pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Nah, ini yang pertama Pak, dari Bu Cahyaningsih. Bu Cahyaningsih masih bergabung bersama kita. Izin bertanya Bapak, paparannya menarik. Oke, itu pakai aplikasi apa nggih Pak? Bisa dengan video, terima kasih. Oh iya Bu, mungkin ini untuk SAT-nya ya Bu. Baik, mungkin akan saya jawab. Untuk video ini ada fiturnya ya Bu. Di fitur SAC itu ada yang namanya upload yang image dan ada yang upload video. Nah itu di insert, bisa diklik saja, nanti akan mengarahkan ke penyimpanan di laptop Ibu dan Bapak sekalian, seperti itu untuk fitur videonya. Itu yang bisa saya jawab Bu. Baik, terima kasih. Ini Bu Cahyaningsih mungkin ini mungkin dari luar yang masuk ke kita gitu ya Pak ya. Bagus sekali pertanyaan mau join ini. Iya. Terus yang kedua Pak Permadi, ini Bapak yang setia sudah dari tadi ini sudah ketem-ketem mau tanya ini mungkin. Tanya aplikasinya Pak, yang video tadi tombol-tombol di aplikasi mana ya? Karena ditampilkan langsung sikap dan pasang. Kalau lompat dari pasang 1 ke pasang 7 misalnya, apa bisa? Apa tiap video harus selesai dulu kalau mau lihat video lainnya? Begitu Pak.
Monggo. Baik. Ini untuk seputar aplikasi ya, Pak. Baik, Iya. mungkin saya akan menjawabnya juga. Eh, akan saya jawab. Bentar, saya buka SAT di laptop saya. Ini untuk SAT ya, Bu. SAT itu di fitur insert itu ada yang namanya image, multi image, audio, dan video. Nah, di video ini tinggal diklik saja, nanti akan masuk ke dalam videonya. Nah, untuk jawaban dari Pak Permadi ya, Bu. Nah, untuk Pak Iya. Permadi tadi, untuk videonya, untuk langsung pasang 1, kalau langsung pasang 7 itu bisa. Namun di SAT saya ini, saya gunakan otomatisasi. Jadi, kalau saya klik untuk itunya, klik untuk fitur yang ada di dasar bela dirinya itu langsung masuk ke dalam videonya langsung terputar. Karena saya buat untuk otomatisasi seperti itu. Nah, ini untuk fiturnya. Jadi kalau untuk settingannya bisa dirubah, mau di otomatis terbuka videonya atau mau kita klik dulu itu bisa di SAT-nya. Mungkin itu yang Iya, bisa iya. saya jawab. Oke, begitu Pak Permadi. Ya, mungkin tadi saya menambahkan sedikit. Jadi ada settingannya gitu ya, Pak Debi. Kalau misalnya kita Benar, Bu. mau play, misalnya kita klik dia langsung berjalan, atau Iya, mungkin Bu. harus kita klik dulu baru videonya berjalan. Begitu ya, Pak ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Benar. Nah, tombol-tombolnya berarti tidak ada, Pak. Oh, masih menyambung dari Pak Permadi, Pak. Oh, baik. Tombol yang untuk kembali itu ada, Bu. Saya Mungkin bisa masukkan ditunjukkan lagi. aja, Pak, Nah, di sini yang tadi. kan contoh ini ya, saya klik di pasang, sikap pasang. Nah, ini di tombol kanan atas pojok, itu kan ada arah kiri ya, tombol kanan atas. Oh, arah back balik Ya, itu ya, Bu. Pak ya? Bisa terlihat? Ya, bisa. Ya, ini bisa diklik saja. Klik. Ini kembali ke dasar bela dirinya tadi, slide Oke. dasar bela diri. Nah, tapi untuk yang di dalamnya ini saya putar otomatis, jadi tidak bisa untuk saya langsung dari pasang 1 ke pasang berikutnya. Namun kalau settingannya saya rubah, ini langsung bisa. Untuk play video when browsing ini saya nonaktifkan, itu bisa saya tombol klik-klik ataupun saya geser-geser langsung ke pasang 7-nya itu bisa seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pak Permadi. Yang sangat semangat beliaunya. Untuk pertanyaan yang ketiga, Pak Debi. Ini dari Bu Siti Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu di sesi tanya jawab. Apa perbedaan antara ilmu bela diri atau pencak silat dan ilmu bela diri jenis? Bagaimana Pak? Apa bisa dimengerti? Bagaimana, Bu? Apa Bagaimana perbedaan antara perbedaan ilmu bela diri atau pencak silat? Apa perbedaannya begitu, Pak? Oh iya, baik-baik. Terima kasih untuk dari Bu siapa? Cahaya? Bu Siti Mariam. Dari Bu Siti Bu Mariam. Siti Baik. Mariam. Untuk ilmu bela diri itu ilmunya, kalau pencak silat itu gerakannya seperti itu. Jadi ini gabung saja, Bu. Ilmu itu yang didapat dari kita belajar. Kalau yang pencak silat ini yang kita lakukan. Jadi ini pencak silat itu namanya, kalau ilmu itu pada saat kita proses pembelajaran seperti itu. Itu yang bisa saya jawab. Mungkin kalau kurang lebihnya bisa ditambahi. Baik, sangat rinci sekali Pak Debi. Bagaimana Bu Siti Mariam? Oke, mungkin beliau sambil sama ngetik ini Pak ya. Intinya insya Allah mungkin semoga bisa diterima begitu. Nah, Pak Debi ini tadi sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Kok sudah unmuted? Bisa nyambung pertanyaan nggih? Oh, bisa. Ini Bu Siti Mariam? Injih, benar. Iya, tadi Saya sudah tadi kita tanyakan nggih, itu perbedaannya, memang saya kan enggak ikut ya, anak saya itu ikut, ada rasa kekhawatiran di jiwa saya gitu. Nah, terkait dengan ini loh Bu, perbedaan ilmu bela diri, pencak silat sama ilmu bela diri yang ada tenaga dalamnya itu loh Bu, maksud saya seperti PM apa tuh itu. Oh, itu yang mau demikian. saya tanyakan itu tadi nggih. Iya, Itu bedanya itu baik. apa? Lah karena anak saya ikut jadi saya pengen tahu. Mau tak tanya kok ini. Nggih. Iya. Baik Bu Siti Mariam, bagaimana Pak Debi bisa dijelaskan sedikit?
Baik Bu, terima kasih untuk untuk pertanyaannya. Mungkin saya akan menjawab sedikit sepengetahuan saya. Nggih, nggih, Pak. Jadi kalau untuk yang itu kan masuk ke dalam perguruan ya, perguruan dalam salah satu dari pencak silat yang ada di Indonesia. Nah, Nggih. itu sebuah ilmu yang didapat dari latihan yang sudah dilakukan oleh anak ibu sendiri yang menggunakan sebuah metode olah tubuh ataupun pernapasan seperti itu yang bisa untuk bahasa pencak silatnya itu pernapasan itu yang bisa dilakukan kalau sudah berlatih dalam pencak silat. Namun mungkin kalau saran saya itu kalau untuk ilmu tersebut dipilah-pilah ya Bu, yang untuk apa seperti itu. Soalnya kan ilmu-ilmu itu banyak Bu, ada yang untuk kebaikan, ada yang untuk tapi untuk yang untuk anak ibu ini mungkin bisa dipilah ilmu itu untuk apa. Nah, itu bisa ditanyakan ke anak ibu karena kalau mau merujuk ke ilmu itu ada yang digunakan untuk kesehatan, ada yang untuk tujuan yang lain sebagainya. Nggih, Ya, nanti saya sambung lagi nggih Pak, saya sambung sedikit saja. Anak saya kan minta izin mau ikut PM begitu loh. Lah saya itu kalau PM katanya ada tenaga dalamnya, lah itu membahayakan apa tidak? Karena yang setahu saya ada keponakan itu ikut kok konsentrasinya keluar terus marahnya tidak bisa dibendung kayak gitu. Lah maka saya ini sedikit belum mengizinkan begitu loh. Oh, untuk anak ibu untuk kelas SMA. Oh, SMA. Jadi kalau untuk SMA itu kan sudah merujuk ke keinginan dia ya Bu. Jadi kalau saran saya kalau untuk iya Pak, betul. Saran itu yang saya butuhkan. Ya, karena saya kan tidak ngerti jelas sih. Iya. Kalau saran saya itu mungkin dibolehkan saja ikut, namun dibatasi Bu, anaknya ikut dalam fisik. Jadi untuk atletan saja. Kalau dia itu keinginannya itu besar dan dia itu mau ke arah yang berprestasi seperti atlet, itu bisa dimasukkan ke dalam IPSI yang ada di kota ibu itu. Kalau untuk perguruan itu mungkin bisa diarahkan sebatas olahraganya aja ataupun bela dirinya saja. Namun untuk ilmu tersebut itu bisa dipilah-pilah. Nah, seperti itu. Kalau anaknya sudah ikut kok Pak. Sampun ikut begitu loh, tapi kan sebatas bela diri saja di sekolahnya kan ada gitu loh. Bu. Terus minta izin mau ikut PM, begitulah saya PM Kyopo ada tenaga dalam semacam itu. Saya kan khawatir karena melihat keponakan begitu, kok seperti itu. Gitu. Matur nuwun sangat loh Pak. Bu. Sami-sami. Baik, terima kasih Bu Siti Mariam. Ini tadi sedikitnya memang ilmu dari bela diri sendiri itu banyak ya Pak Debi ya. Memang tadi seperti yang disebutkan Bapak, ada yang untuk kesehatan, ada yang untuk, takutnya kalau anak masih usianya segitu atau masih labil ya intinya, takutnya malah menjurus yang tidak-tidak. Demikian ya Pak ya. Baik, mungkin Pak Debi? Mungkin kalau saran saya itu kalau anak yang sudah ikut itu bisa diarahkan ke hal yang prestasi seperti itu. Seperti kan ada dalam perlombaan, kejuaraan gitu ya. Ikatan Pencak Silat Indonesia itu bisa diikutkan atletan seperti itu malah lebih bagus Bu sebenarnya, karena ada yang memandu dan juga jenjang karirnya itu sudah akan ada yang mempertanggungjawabkan seperti itu. Baik, itu yang bisa.
Baik, sangat menarik sekali ini pembahasannya. Pak Debi, ini masih ada satu pertanyaan lagi. Apa Boleh. masih bisa dijawab? Monggo, Bu. Ini terkait waktu masih ada kurang lebih 6 menit ya. Ya. Baik, ini kembali lagi dari Pak Permadi. Ini mungkin akan jadi sesi terakhir pertanyaan kita ya Pak ya. Karena banyak video, berapa besar file AHL-nya dan berapa besar file APK-nya? Oh, maksudnya Baik. filenya SAC jenengan tadi itu apakah juga besar gitu Pak ketika dimasukkan ke handphone gitu Pak? Ya, baik. Monggo. Baik, terima kasih. Ini masih ke arah yang aplikasinya ya, Bu SAC. Baik, saya akan menjawabnya sepengetahuan saya. Kalau untuk Ya. ini HL saya itu hanya 94 MB. Kalau untuk jadi aplikasi itu tetap 94 MB. Seperti itu. Oke. Berarti sesuai ya Pak ya? Ya, kalau semakin banyak yang dimasukkan ke dalam SAC itu mungkin pasti ya, sudah pasti itu volume ataupun besarnya itu pasti akan bertambah. Teman saya itu dia memasukkan beberapa video dan videonya itu apa ya, kualitasnya bagus, itu sampai 200 MB seperti itu. Oke. Itu yang bisa saya jawab. Oke. Begitu Pak Permadi? Baik. Bagaimana Pak Debi? Sudah ya, kita akhiri dulu di sini. Itu jadi dari Bu. Pak Permadi menjadi pertanyaan terakhir kita. Dan di sini tadi presentasinya bagus sekali. Tadi juga ada yang sudah berkomentar bagus sekali untuk SAC-nya atau pemaparannya serta begitu aplikasinya yang kita pakai juga. Nah, baiklah. Sebelum saya tutup atau saya undur diri sebagai moderator, mungkin alangkah baiknya Pak Debi memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang sudah Pak Debi sampaikan tadi. Monggo, silakan Pak Debi. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya untuk materi khusus materi ini, kalau untuk materi ini saya buat untuk anak usia dini ataupun SD kelas 4 SD. Nah, karena di sana ada KIKD yang menunjukkan harus memberikan pembelajaran bela diri, pencaksilat, non lokomotor dan lokomotor anak. Jadi saya buat untuk settingannya untuk anak SD. Sebenarnya saya mengajar di SMP seperti itu. Terus untuk kesimpulannya, kalau untuk pencaksilat sendiri itu jangan dinotifikasikan ke negatifnya. Namun sebenarnya kalau sudah mendalami ataupun masuk itu banyak sekali orang-orang yang baik di dalamnya. Namun mungkin gara-gara hal-hal tanda kutip seperti yang bisa dilihat di dalam masyarakat itu orang-orang tertentu yang membuat pencaksilat ini menjadi sebuah sesuatu yang buruk dan pandangan masyarakat itu hitam seperti itu. Namun kalau sudah di dalamnya sudah menjalani, sebenarnya pencaksilat ini baik dan ajarannya itu tidak ajaran yang menyesatkan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Debi, Bapak Ibu guru hebat semuanya.
Semoga apa yang telah disampaikan Pak Debbie tadi bisa membawa manfaat untuk kita dan ilmu kita juga bisa bertambah. Nah, untuk selebihnya kami kembalikan acara ini kepada host kita, yaitu Ibu Dayus Lasi selaku. Terima kasih Bu Ayu, luar biasa presentasi Pak Debbie hari ini yang sudah membuka wawasan kita mengenai ilmu bela diri, terutama pencaksilat, serta ilmunya mengenai aplikasi SAC yang luar biasa bisa menampilkan video-video yang sangat menarik sekali. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat semua, kita telah simak bersama presentasi dari Bapak Debbie. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Debbie Risma Subekti selaku presenter kita hari ini. Terima kasih banyak pula saya ucapkan kepada Ibu Ayu yang telah memandu kegiatan hari ini dengan luar biasa. Kemudian tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sri Wahono selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Fajar Marufin selaku instruktur yang telah berusaha dan telah sabar sekali membimbing kami semua. Nah, terima kasih yang tak lupa juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah menyediakan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan hari ini. Nah, sebelum kita menutup acara atau kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.